Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu. Kita mengerti bahwa negara kita memang rawan dengan bencana, untuk itu kita harus lebih siap. Prinsipnya jembatan kita bersama kawan bagian dari Pemkab terutama. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Menhan sebut Indonesia negara rawan bencana. Jembatan kayu yang merupakan akses utama Desa Tindul ambruk. Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Jumat 17 Mei 2024 bersama saya Hana Panjaitan. Berita Korwil 15 Pedang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP wilayah Sumatera tahun 2024 resmi diluncurkan. Laporan selengkapnya Femi Asti Yovani. Dalam rangka mengendalikan inflasi yang disebabkan ketersediaan dan harga pangan, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP wilayah Sumatera tahun 2024 yang dipusatkan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, Bank Indonesia sangat mendorong dan mendukung keberadaan GNPIP karena dengan adanya gerakan ini dapat menjaga inflasi yang disebabkan oleh pangan. Destri Damayanti menuturkan jika inflasi terjadi, maka tidak hanya berdampak bagi Bank Indonesia selaku penjaga nilai rupiah, tetapi juga masyarakat. Karena pada saat kita sudah bicara GNPIP, itu adalah suatu gerakan, suatu aksi, bukan hanya konsep-konsep yang ada di atas kertas. Nah, oleh karena itu, masukan dari bapak-bapak semua, ya sebagai TPID, tim pengendali inflasi di daerah, menjadi sangat penting. Karena itu nantinya tentu akan menjadi satu kebijakan yang akan dikeluarkan di pusat. Sementara pejabat Gubernur Riau SF Haryanto mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia dan juga TPIP yang memberikan kepercayaan kepada Provinsi Riau sebagai penyelenggara kegiatan GNPIP wilayah Sumatera. Menurut PJ Gubernur, GNPIP merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah daerah dan TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam menjaga inflasi. Penyelenggaraan seremonial GNPIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan keseriusan kami tim pengendalian inflasi daerah TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang selalu bekerja sama dengan upaya pengendalian inflasi daerah berdasarkan karakteristik wilayah. Riau tergolong daerah yang defisit neraca pangan. Selain launching GNPIP, PJ Gubernur Riau SF Haryanto bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan melakukan penanaman cabai merah di lahan kelompok tani Amarajaya, Kecamatan Binawidia, Kota Pekanbaru dan juga melepas mobil pangan keliling serta mengunjungi pasar pangan murah Rp1 dengan mempergunakan kiris di lokasi yang sama. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Dari RRI Bengkalis dikabarkan, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi parkir inap di Pelabuhan Roro yang belum digarap untuk penghasilan asli daerah. Selengkapnya dilaporkan Sri Mawarti.
Di tengah gencarnya peluang menggali potensi daerah untuk pendapatan asli daerah PAD Bengkalis, salah satu aspek yang tidak terelakkan yakni keberadaan retribusi parkir. Sebagai daerah yang terus berkembang, retribusi parkir bukan hanya sekedar aturan, namun juga bagian integral dari pengelolaan lalu lintas dan keteraturan kota. Kepala Bapeda Bengkalis Rinto mengatakan, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi parkir yang belum tergarap maksimal, antara lain parkir inap di areal Pelabuhan Roro. Sementara untuk di setiap sudut jalan serta zona parkir dan area destinasi wisata telah ditetapkan dengan jelas. Sedangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku juga sudah tinggi. Retribusi parkir bukan untuk PAD semata, namun merupakan upaya kolektif untuk menciptakan keteraturan dalam mobilitas. Dengan membayar retribusi parkir, pengendara tidak hanya berkontribusi pada pengembangan daerah, namun juga mendukung sistem transportasi yang lebih efisien dan teratur. Kemudian dari aspek perhubungan misalkan, saya melihat ada potensi banyak di perparkiran, pas masuk pelabuhan dan segala macamnya. Dan hari ini misal kita bisa lihat kondisi parkir inap yang cukup ramai di pelabuhan Sungai Selari. Dan tapi hari ini itu belum dipungut, masih nol. Nah ini juga potensi saya kira, kalau saja misalkan kita 1 jam Rp1.000 saja atau 1 malam Rp25.000 itu saya kira sudah cukup besar. Dan hari ini belum dipungut sama sekali. Rinto menambahkan, seiring dengan perkembangan zaman, sistem retribusi parkir terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah dan warga, retribusi parkir di Bengkalis bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi juga cermin dari semangat bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih tertata. Reporter Sri Mawarti, RRI Bengkalis. Sementara itu dari RRI Padang, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia termasuk negara dengan daerahnya yang terbilang rawan bencana alam. Kondisi tersebut harusnya dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sri Darni. Bantuan yang bisa kita berikan dari Kementerian Pertahanan dan juga dari unsur-unsur lain, dan kami akan pantau terus apa yang bisa kita bantu. Menteri Pertahanan Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia termasuk negara dengan kondisi daerahnya yang terbilang rawan bencana. Kondisi tersebut harusnya dipahami dan dimengerti oleh seluruh komponen masyarakat. Hal terpenting jelas Prabowo Subianto bagaimana kedepannya negara dan pemerintah di negeri ini mempersiapkan langkah-langkah ataupun aksi nyata dengan mengerahkan sumber daya untuk meringankan kesulitan masyarakat, khususnya warga terdampak bencana pasca banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Sabtu lalu. Menhan dalam sambutannya menyatakan turut berbelasungkawa atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah memporak-porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Dari pihaknya yakni Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta komponen lain akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Kita mengerti bahwa negara kita memang rawan dengan bencana, untuk itu kita harus lebih siap dan lebih mengatur langkah-langkah reaksi dan langkah-langkah pengerahan sumber daya untuk meringankan kesulitan rakyat. Pemerintah dan stakeholder terkait akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dalam situasi kebencanaan ini, ia menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang ikut bersinergi membantu penanganan kebencanaan di Sumatera Barat, khususnya 2 kabupaten yang terdampak cukup parah, yakni Agam dan Tanah Datar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kedatangannya ke Sumatera Barat wujud kepedulian terhadap sesama yang dalam situasi dan kondisi sekarang ini membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Selain menyalurkan bantuan untuk korban bencana, Menhan Prabowo Subianto juga sudah mencatat beberapa permasalahan yang kiranya memerlukan langkah penyelesaian secara cepat dan tepat. Berduka cita, dan marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, keluarga yang ditinggal diberi kekuatan, dan kita bersama-sama akan bekerja keras untuk segera memulihkan keadaan. Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil tindakan cepat untuk penanganan kebencanaan tersebut.
Dengan begitu, jelas Prabowo, beban dan kesulitan masyarakat dapat diringankan. Adapun bantuan yang disalurkan Menhan Republik Indonesia secara simbolis di WIP Bandara Internasional Minangkabau mencakup beras, Indomie, obat-obatan, sepatu boot, selimut, dan peralatan mandi yang diharapkan dapat meringankan beban para pengungsi dan warga terdampak bencana lainnya. Sri Dani melaporkan. Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial mendirikan pos layanan dukungan psikososial di posko tanggap darurat di SD Negeri 8 Kubang Duo, Kota Panjang, berfungsi mengembalikan semangat masyarakat terdampak bencana banjir lahar dingin. Laporan selengkapnya Yudi Prama Agustino. Untuk menghilangkan rasa stres dampak dari peristiwa banjir lahar dingin yang menimpa masyarakat di Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial mendirikan pos layanan dukungan psikososial di posko tanggap darurat di SD Negeri 8 Kubang Duo, Kota Panjang. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Serimika mengatakan, saat ini ada ratusan warga terdampak banjir lahar dingin yang mengungsi di posko tanggap darurat, dan tentu saja kondisi tersebut menimbulkan rasa jenuh, bosan, dan gelisah, apalagi bagi anak-anak yang kesehariannya sekolah, bermain, dan menikmati hari-hari dengan penuh keceriaan. Maka dari itu, layanan dukungan psikososial juga diadakan di posko tanggap darurat ini, yang secara bersama-sama dengan pendamping sosial, pelopor perdamaian, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, menghibur anak-anak yang menjadi korban banjir lahar dingin tersebut. Serimika menjelaskan, pasca bencana alam itu, anak-anak diajak untuk bermain bersama, mengisi hari-hari mereka di posko tanggap darurat dengan berbagai macam hiburan, games, serta permainan yang menghibur, sehingga mereka senang dan nyaman dengan kegiatan tersebut. Setiap ada bencana alam, Kementerian Sosial selalu hadir memberikan hiburan bagi masyarakat yang terdampak, dan itu tidak hanya untuk anak-anak semata, orang dewasa juga diberikan games dan hiburan untuk menghilangkan pikiran yang sudah stres dengan keadaan di posko tanggap darurat. Salah satu kegiatan kita adalah layanan dukungan psikososial. Karena kita melihat anak-anak itu kalau sudah 2 hari, 3 hari udah pasti mereka akan gelisah, bosen gitu kan. Karena biasanya yang sekolah-sekolah, yang main bisa main bebas. Sekarang kan lingkungannya hanya di sini. Sementara di satu kamar juga agak lumayan padat seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka sudah mulai jenuh sebenarnya. Nah sehingga di sini kami Kementerian Sosial selalu mengadakan LDP seperti ini dan kami hadirkan beberapa teman dari pendamping sosial, dari pelopor perdamaian, dari TKSK untuk membantu menghibur anak-anak ini. Mulai dari permainan gitu ya, permainan yang macam-macam. Serimika menambahkan, layanan dukungan psikososial yang sudah berjalan di posko tanggap darurat bencana di SD Negeri 8 Kubang Duo, Kota Panjang ini secara perlahan dapat membantu mengembalikan lagi semangat para korban terdampak bencana yang mengungsi beserta anak-anak mereka. Semoga masa tanggap darurat berakhir dan kehidupan masyarakat kembali normal pasca terjadinya bencana. Yudi Prama Agustino melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Batam. Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Jembatan kayu yang merupakan akses satu-satunya ke Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, sering ambruk terseret derasnya arus sungai di musim penghujan. Selengkapnya dilaporkan Mak Wandi. Jembatan kayu yang merupakan akses satu-satunya ke Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga sering ambruk terseret derasnya arus sungai di musim penghujan. Jembatan ini juga sering patah saat kendaraan berat melintas seperti bus damri dan lori pengangkutan barang. Jembatan terbuat dari tiang kayu blok berlantaikan papan sepanjang 25 meter melintasi sungai Tinjul menjadi akses satu-satunya penghubung antara Desa Tinjul ke pusat perekonomian Dabo Singkep. Terbuat dari kayu dan sering dilintasi kendaraan berat, dalam setahun bisa 3 kali dilakukan perbaikan. Bahkan saat musim hujan, jembatan tersebut ambruk terseret derasnya arus sungai. Kades Tinjul Amren mengatakan, usulan pembangunan jembatan sudah diajukan ke pemerintah Kabupaten Lingga. Besarnya biaya pembangunan membuat pemerintah menunda pembangunan tersebut. Pada prinsipnya jembatan kita memang sangat berharap perhatian dari Pemkab terutama karena ini sebenarnya menjadi
skala prioritas mulai dari PBD 2022-2023 kita kawal terus, dan sesuai dari bahasa Pak Bupati dengan Kepala Dinas PU beberapa kali saat pertemuan kita juga termasuk Musrenbang 2023 kemarin, katanya anggaran sudah di plotting dan sudah final. Namun saat Musrenbang 2024 ternyata bahasa dari Kepala Dinas PU Pak Ahmad Rizal waktu itu bahwa anggaran tidak mencukupi karena yang diploting anggaran oleh PU itu lebih kurang hanya 2 miliar lebih. Ternyata setelah pengecekan perhitungan dari konsultan itu mencapai hampir 5 miliar. Menjadi akses satu-satunya bagi warga desa Tinjul. Setiap kali jembatan ini ambruk, warga bersama pemerintah desa dan kepolisian selalu patungan dana dan bergotong royong untuk membangun jembatan kembali. Dari Kabupaten Lingga, kontributor RRI Tanjung Pinang, Wandi melaporkan. Kita beralih ke RRI Batam. Kepala keluarga di Kampung Tembesi Tower terdampak pelebaran jalan. DPRD Batam akan gelar RDP lanjutan. Selengkapnya laporan Sarah Melina. DPRD Kota Batam akan memanggil kembali pemerintah Kota Batam, BP Kawasan, dan warga Kampung Tembesi Tower dalam rapat dengar pendapat membahas pelebaran right of way atau jalan yang berdampak pada pemukiman warga. Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan masih belum ada titik terang permasalahan tersebut sebab BP Batam dan Pemko memiliki 2 data yang berbeda untuk raw jalan yang dibangun di Jalan Lejen Suprapto itu. Raw jalan yang dibangun BP di hulu dan hilir selebar 100 meter, sedangkan Pemko Batam selebar 120 meter. Raw jalan sesuai dengan rumijal dengan pantau itu 100. Di depan perkampungan masyarakat itu ada badan jalan yang di rencana rencana pemerintah Kota Batam dari 100 menjadi 120. Di hulunya 100, di tengah-tengah 120. Ini perlu penjelasan kenapa. Masyarakat pada prinsipnya tidak bermaksud untuk menghalang-halangi atau mengganggu rencana pembangunan Kota Batam. Hanya perlu penjelasan dan keterangan. Nuryanto melanjutkan prinsipnya masyarakat tidak mengganggu pembangunan yang dilakukan pemerintah, namun hanya membutuhkan penjelasan. Warga yang terdampak atas pelebaran jalan ini sebanyak 15 kepala keluarga dari 400 kepala keluarga yang bermukim di sana. Warga yang mempertahankan rumah mereka sudah diberikan surat peringatan oleh Satpol PP usai Lebaran lalu, padahal pada RDP yang pernah digelar, DPRD sudah meminta Pemko Batam untuk mencabut surat peringatan tersebut. Selain itu, warga juga mengeluhkan sering terjadi banjir karena ada penimbunan salah satu PT yang berada di samping pemukiman tersebut. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Dari RRI Ranai dikabarkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Natuna salurkan 45 paket sembako kepada pekerja buruh di Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga. Laporan Marjani. Sempena memperingati Hari Buruh tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan Natuna melakukan bakti sosial. Bakti sosial tersebut berupa pemberian santunan sembako kepada pekerja buruh di Pelabuhan Pelni, Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga yang berlangsung Selasa siang. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Andri Fauzan, kepada RRI mengatakan penyaluran sembako tersebut dalam rangka peringatan Hari Buruh tahun ini. Penyerahan sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna Andri Fauzan kepada penerima. Bakti sosial dalam hal ini menyerahkan bantuan sembako kepada buruh di Selat Lampa, memberikan pelayanan spesial atau pelayanan ekstra di kantor cabang. Jadi setiap peserta yang datang pada tanggal 2 Mei itu ada bingkisan. Sementara itu pada kegiatan penyaluran sembako kepada buruh di Pelabuhan Selat Lampa juga dilakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Natuna. Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Polisi tangkap pelaku penikaman terhadap seorang pria yang dilatar belakangi cemburu. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
Tim Opsnal Polsek Bukit Raya menangkap seorang wanita yang menikam pria di Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya. Pelaku berinisial YR ditangkap pada Kamis kemarin. Pelaku merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Pelaku pun berhasil ditangkap di wilayah Kubang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kapolsek Bukit Raya AKP Syafnil mengatakan aksi penikaman pelaku dilakukan diduga karena cemburu karena korban berpacaran dengan teman wanitanya. Lantas pelaku menikam kekasih rekannya tersebut dan mengalami luka di bagian perut. Motifnya salah tusuk Pak nih kan lakukan integrasi serta oleh Polwan kan bahwa dia tuh memang ada cemburu dan siapa nih si Ayu nih kan udah normal dia kan mencintai laki-laki, sakit hati dia sebetulnya mau menusuk si Ayu nih dilerai sama siapa nih korban nih yang apa nih kan yang ditusuk nih kena korban pisau tuh. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Bukit Raya untuk penyidikan lebih lanjut dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 Penang Prabu dari RRI Batam. Kita beralih ke RRI Bengkalis, pendengar. Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C musnahkan jutaan batang rokok ilegal dan barang tangkapan lainnya. Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor pembantu SEI Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Laporan selengkapnya Muhammad Iqbal. Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkalis musnahkan barang hasil tangkapan tahun 2022 dan 2023 dengan berbagai jenis produk ilegal tanpa cukai Kamis pagi di halaman kantor Bantu, Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Pemusnahan disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Riau yang diwakili Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Suryana dan Kepala Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkalis Agus Widodo. Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andres Wasono serta disaksikan oleh sejumlah pejabat lainnya. Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Agus Widodo menyebutkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan hasil penegahan tahun 2022 dan 2023 yang masuk secara ilegal tanpa ada pita cukai. Barang milik negara eks Kepabeanan dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Bengkalis dengan rincian tembakau rokok 8.126.296 batang, tembakau iris 12.500 gram, hasil pengolahan tembakau lainnya seperti rokok elektrik 2.400 ml serta MMEA 382,10 liter dengan total dirupiahkan mencapai 10 miliar rupiah lebih. Pemusnahan dilakukan dengan 3 cara seperti dibakar, digilas, dan dipotong dengan menggunakan mesin potong. Jumlahnya kalau secara global tadi ada 8,1 batang rokok ilegal dan sekitar 500 literan minuman mengandung etil alkohol. Apa upaya kita untuk menangkal ini ke depannya supaya bisa meminimalisir masuknya barang-barang itu? Jadi untuk kegiatan yang kita lakukan sudah pasti kita melakukan pengawasan akan lebih kita perkuat. Yang pertama untuk kegiatan pengawasan ya, kegiatan represifnya, baik itu kegiatan kita di laut maupun kita di operasi pasar di darat, itu akan kita lakukan terus secara kontinu. Nah, dan yang penting juga, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Nah, ini kami juga mengharapkan peran dari media untuk menyampaikan apa yang sudah Bea Cukai Bengkalis lakukan ini. Agus Widodo juga menambahkan bahwa barang-barang tersebut diamankan dari 2 wilayah administratif BC Bengkalis di Kabupaten Bengkalis dan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan masuknya barang-barang ilegal ini, upaya yang dilakukan akan lebih diperkuat lagi dengan tingkatkan pengawasan terutama tingkat represifnya baik itu di laut maupun operasi pasar di darat. Kepala Bea dan Cukai juga mengingatkan bahayanya apabila barang ilegal ini beredar di Pulau Bengkalis dan Kepulauan Meranti karena diduga mengandung zat adiktif dan menyebabkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi, juga menyebabkan kerugian negara. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Dari RRI Padang,
Pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat memastikan ketersediaan hewan kurban tahun ini tidak berpengaruh oleh kondisi kebencanaan tersebut. Laporan selengkapnya, Seli Dela Putri. Berkurangnya kecil aja, sekitar 14.000-an ekor lah ya. Di Pesel termasuk yang 3 daerah, Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan permintaan hewan kurban di tahun ini diprediksi meningkat. Selain pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik, masyarakat mampu akan banyak bergerak untuk melaksanakan kurban di tahun ini dan kemudian disalurkan ke para korban banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Sukarli mengatakan tingkat kematian hewan kurban pasca banjir bandang, tingkat kematiannya lebih kecil sebab ketersediaan hewan kurban tahun ini cukup banyak di wilayah Sumatera Barat. Ia menyebutkan berdasar dari pengalaman tahun lalu, ketersediaan hewan kurban berjumlah 44.000 dan tahun ini berjumlah 45.000 hewan kurban. Akan tetapi dari sisi harga sedikit berpengaruh karena pengantaran hewan kurban harus melewati jalur alternatif yang ibaratnya satu ekor sapi dijual 17 juta rupiah, kini naik menjadi 20 juta rupiah per ekor. Ya, ketersediaan sapi kurban sebenarnya ya cukup aja tergantung permintaan. Karena kurban yang ada di Sumatera Barat juga ada yang permintaan kayak Pekanbaru gitu kan, ada. Atau sebaliknya untuk mengisi kurban di Sumatera Barat juga datang dari luar daerah. Namun secara statistik dari pengalaman tahun yang lalu, tahun lalu itu sekitar 44.000. Nah, hari ini berarti sekitar 45.000 lah untuk perkiraan kurban. Cuma kan sekarang yang agak kita khawatirkan masalah gangguan logistik ya, pengiriman ternak hewan kurban ya, karena perkiraan saya itu akan terjadi kenaikan harga lah ya. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, kembali mengingatkan kepada seluruh panitia kurban untuk melaporkan rencana kurban dan jumlah ternaknya kepada petugas kesehatan hewan setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha nanti. Sali Dela Putri melaporkan. Dari RRI Bukit Tinggi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir bandang. Laporan Irsyad. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir bandang, terutama kebutuhan mendesak. Pemkab juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang mengungsi pasca banjir bandang melanda. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Datar, Yusrizal, mengatakan berdasarkan data yang terhimpun pada Posko Utama Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tanah Datar, jumlah pengungsi dampak banjir bandang sebanyak 2.400 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan 10 Koto sebanyak 32 jiwa, Kecamatan Batipuah 75 jiwa, Kecamatan Pariangan 210 jiwa, Kecamatan Lima Kaum 1.125 jiwa, Kecamatan Rambatan 300 jiwa, dan Kecamatan Sungai Tarap 257 jiwa. Namun data ini fluktuatif karena sebagian pengungsi ada yang sudah pergi ke rumah kerabatnya. Data terakhir kita di 2.400 Pak, cuman pengungsi ini fluktuatif. Maksudnya seperti ini, kadang-kadang mereka itu merasa sudah aman, mereka pindah ke rumah keluarga atau rumah yang tetangganya gitu ya kan, yang masih aman gitu. Jadi itu tidak selalu segitu di posko itu gitu. Lebih lanjut dikatakan Yusrizal, pasca bencana pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan sejumlah bantuan logistik dan personel dari daerah tetangga seperti Gerakan Pramuka, Kuarcap Kota Solo, Dinas Sosial Kota Solo, Basnas 50 Kota, dan Pemko Payakumbuh. Irsyad melaporkan. Sementara itu kita ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan gagalkan penyeludupan sabu ke Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Laporan Reni Ilda Valantra. Satres Narkoba Polres Bintan Kepulauan Riau bersama Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 63,23 gram. Penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu diungkap Kapolres Bintan AKBP Riki Iswoyo saat menggelar konferensi pers di Mapolres Bintan Kamis kemarin. AKBP Riki Iswoyo menyebutkan narkoba jenis sabu tersebut akan diselundupkan oleh tersangka berinisial T ke dalam lapas narkotika
kelas 2A Tanjung Pinang. Namun, tersangka T belum sempat masuk ke dalam lapas untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Karena pada saat itu keberadaan tersangka masih berada di parkiran lapas narkotika. Tersangka T menggunakan sepeda motor Yamaha Vario berwarna putih hitam, terekam kamera CCTV lapas kelas 2A Tanjung Pinang. AKBP Riki menyampaikan pihaknya masih mendalami asal narkotika yang dimiliki tersangka T dan hendak ditransaksikan kepada siapa di lapas. Selain di lapas, personil juga menemukan barang bukti narkotika jenis sabu lagi milik tersangka T di 2 tempat kejadian perkara. Yang bersangkutan juga menyimpan narkotika jenis sabu di tempat lain. Kemudian tim melakukan penelusuran, pengembangan bersama tersangka. Kemudian pada pukul 13.50 bertempat di sebuah pos di kilometer 8 Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang, kembali melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, kemudian 1 paket narkotika juga ukuran sedang, kemudian 4 paket narkotika paket kecil narkotika dibungkus plastik bening, kemudian juga 1 paket kecil narkotika yang dibungkus plastik bening. Atas perbuatannya, tersangka telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pasal 114 Ayat 2 dan atau Pasal 112 Ayat 2 dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Reporter RRI Tanjung Pinang Reni Ilda Valantra melaporkan. Kita beralih ke RRI Batam pendengar. Kanwil Kemenkumham Kepri berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menyiapkan beragam program kerja. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud. Kanwil Kemenkumham Kepri terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayahnya. Langkah nyata Kanwil Kemenkumham Kepri untuk mewujudkan hal itu terlihat dalam berbagai program di tahun 2024 ini. Di antaranya peresmian Desa Kelurahan Sadar Hukum seprovinsi Kepri, pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM, dan pengukuhan Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri, Inyoman Gede Surya Mataram, mengatakan di tahun 2024 ini sebanyak 70 desa kelurahan yang tersebar dalam 31 kecamatan pada 7 kabupaten kota di Kepri resmi ditetapkan menjadi Desa Kelurahan Sadar Hukum. Ia menyampaikan predikat Desa Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang tersemat diharapkan mampu menjadi salah satu pendukung upaya pemerintah daerah dalam membangun perekonomian serta tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, rukun, damai, adil, dan sejahtera. Maksud dan tujuan dari diselenggarakan kegiatan peresmian Desa Kelurahan Sadar Hukum seprovinsi Kepulauan Riau, pengukuhan Desa Binaan Imigrasi, dan pengukuhan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Kepulauan Riau ini merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran dan budaya hukum di masyarakat. Selain itu, Inyoman Gede Surya Mataram menyampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap stakeholder terkait yang mendukung peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat, Kanwil Kemenkumham Kepri juga memberikan medali penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan Sadar Hukum dan Piagam Desa Binaan Imigrasi kepada 101 camat dan kepala desa atau lurah di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Berita terakhir dari RRI Ranai. 4 unit mesin PLN tiba di Natuna guna mengatasi permasalahan pemadaman bergilir. Selengkapnya laporan Analia Widi. 4 unit mesin PLN tiba di Natuna dan Jumat 17 Mei 2024. Mesin tersebut dalam proses loading pembongkaran di Pelabuhan Tanjung Payung Penagi. Kepada RRI, tim leader operasi PLN Batam Gali Rusdi menjelaskan untuk 1 unit mesin yang tiba tersebut berkekuatan 900 kW. Gali juga menjelaskan dalam proses pemasangan mesin membutuhkan waktu yang cukup lama yang diperkirakan akan memakan waktu selama 2 bulan hingga dapat digunakan. Itu ada 4 unit, untuk mereknya adalah MTU, untuk kekuatannya dia 1 unit di 900 kW, mudah-mudahan bisa tercapai. Dikali 4 unit berarti kurang lebih di 3.600 kW atau 3,6 mega itu, dan memang sudah kami setting dan kami rencanakan agar itu bisa berjalan, cuman ya memang karena kendala pilihan dari alat berat dan tools-tools yang tersedia di sini.
Namun demikian, Galih menjelaskan akan mengusahakan pengoperasian mesin yang baru datang tersebut dapat dilakukan secepatnya guna mengatasi permasalahan pemadaman bergilir yang saat ini terjadi di Natuna. Kalau untuk keseluruhan mungkin sekitar 2 bulan untuk 4 engine ini. Cuman harapan kami, harapan saya juga dan harapan masyarakat pasti secepatnya untuk dilakukan bisa masuk sistem setidaknya 1 atau 2 unit dulu. Tapi kalau untuk 4-4-nya ready saya rasa sekitar 2 bulan. Pemadaman bergilir dilakukan oleh PLN ULP Natuna akibat adanya gangguan dan derating pada mesin pembangkit listrik PLTD Natuna di Padang Hangus dan PLTD di Pian Tengah. Kondisi ini sudah hampir 1 bulan terjadi, yang banyak pelanggan PLN ULP Natuna berharap keadaan ini akan kembali normal menyusul dengan telah datangnya 4 unit mesin PLN. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia melaporkan. Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.